A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, jamaah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama melakukan salah satu kewajiban yang sangat luar biasa, pahalanya luar biasa, yang melakukannya termasuk orang yang luar biasa. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita baca ada suatu riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu, Abu Hurairah itu sahabat yang sangat luar biasa. Jebun bahasan teno apa aja kalau orang ngasih bagian Nabi ya, kalau orang rapat kerja baginda Rasul. Sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau Abu Hurairah. Nah, ia yang anak hadis ini. Nah, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu tiang? Nah, jadi muntabunya buta. Ini nih di antara kunci bahagia. Apa katanya? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhkan larangan-larangan Allah, maka engkau dicatat oleh Allah sebagai orang yang paling banyak ibadah. Ibu tabunya buta dengan si paling pacu basanta. Itu bukan sekadar orang yang pacu sholat, pacu puasa, pacu sholat sunat, pacu tahajud. Ternyata bukan sekadar itu yang dimaksudkan sama baginda Rasul, orang yang paling pacu bahasa kita. Enggak. Tetapi dijelaskan di sini, ternyata orang yang paling pacu itu adalah di samping menjalankan perintah Allah dengan baik,
Apapun yang Allah wajibkan dilakukan dengan secara sempurnanya mungkin, para semampunya. Tetapi kemudian tidak cukup dengan itu. Ternyata orang yang paling taat pacu banyak nyembah Allah Ta'ala menurut baginda Rasul nih, orang yang bisa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dengan paling pacu no. Ya mohon maaf ini. Kadang ada orang pacu sholat, aku masih kalabat gawe dosen dah. Itu belum dikatakan orang pacu kalau menurut hadis ini. Maka orang yang keren, orang yang pacu itu adalah di samping dia bagus hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dia jauhkan semua larangan Allah. Yang po angun tagu nyebut tenang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kalau itu bentuknya suatu perintah, maka lakukan semampu kita. Mana perintah? Diperintahkan aqimus shalah, dirikan salat. Ada orang mampu berdiri sempurna, gawe sempurna. Enggak mampu berdiri karena mampunya duduk, silakan lakukan dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, berbaring. Dan seterusnya. Namun sifatnya perintah, lakukan semampu kita. Tetapi kalau larangan, nah amun larangannya mun tabu nyebut darak regayana, jauhan sejauh-jauhnya, jauhin sejauh-jauhnya. Kalau itu larangan, ndek jauhkan semampumu, ndek ini jamu larangan. Kalau larangan tuh jauhin sejauh-jauhnya, mana bunda rapat-rapat. Kenapa? Karena tidak cukup, sekali lagi, orang yang pacu di hadapan Allah Ta'ala. Enggak cukup kalau ngandalin sekadar pacunya ibadah. Tapi kalau masih gawe sindik iya no, belum dicatat pacu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, angkano ba ya mungkin sang ara idap pacu idap apa aja. Alhamdulillah. Tapi coba lihat, kira-kira setiap hari sang ara kurang lebih becat tulakinnya, becat dendik tegawi emalik, becat taubatangnya. Bukan gitu aja paranta pacu lo meni. Kenapa teparana pacu? Rajin sembahyang. Memang pacu you know. Tetapi jauh lebih dari itu makna yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mohon maaf, tidak sedikit orang yang seperti yang tadi pacu ngaji, lagu pacu nagawi iya no. Kenapa? Oh, karena ternyata ini. Karena memang Bapak Ibu tiang, lebih mudah kita melakukan perintah daripada menjauhkan larangan. Ya mudah atas sembahyang ini. Mudah insya Allah. Nah, tapi susah kadang bagi orang yang terbiasa dia nyumpah aja lo susah ini. Sekat ini. Ya, jadi melakukan ibadah itu, melakukan perintah Allah itu lebih gampang daripada menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya baginda Rasul itu yang dilihat, yang ngejauhin larangan Allah itu yang paling pacu. Nah, nih kan betul barang-barang kan. Nah, barang-barang terutama sekarang nih udah rapat potagin Ramadan. Nah, udah dekat bulan suci Ramadan. Ya kan 2 bulan setengah lah kurang lebih. Maka oleh karena itu yang berupa perintah-perintah Allah, baik itu hukumnya sunnah apalagi yang wajib, mulai kita biasakan dari sekarang. Kalau ada misalnya larangan-larangan yang mungkin sekalipun itu sepele, jauh angan-angan sejauh-jauh mungkin. Supaya apa? Agar jamaah papa nah bulan secara Ramadan kan terbiasa kita gawe pogen-pogen bagus ini. Agar jauh-jauh pogen-pogen yang mungkin itu notabene-nya mengurangi pahala puasa. Hanya sering kita sebut kan yang membatalin puasa dibagi menjadi 2. Ada yang membatalin pahala puasanya,
sah puasanya tapi pahala nggak dapat. Ada yang ngebikin puasanya batal, bena qadha. Itu kan ada dibagi sama para ulama. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Lengan nengke telatih dirita. Dari sekarang kita latih supaya jangan ngelakuin yang macam-macam itu. Nah, jadi ini karena pesan baginda Rasul pertama, orang yang paling pacu di hadapan Allah bukan sekadar yang gemar kelebat demen bahagia ngerjain perintah, tetapi yang berusaha menjauhkan sejauh-jauhnya semua larangan Allah. Ini pertama. Dua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Mungkin bagi kita orang yang paling kaya itu orang yang paling banyak hartanya. Kanganu wanita kan nalui tanahna apalagi dekat-dekat turung sugi wah ini mahal aja ini. We kayak pengen mantap ini. Orang banyak duit kita kira itu yang paling kaya. Orang banyak pokoknya yang punya harta benda banyak mungkin itu yang paling kaya. Tapi ingat Bapak Ibu, nak kedeparan dengan si Sugidon dia butuh kepek, butuh ndak ya? Bejaki luwe aluk ke melina, milih beli kane. Nah, apa kata baginda Rasul? Orang yang paling kaya bukan orang yang penggelimangan harta, enggak. Orang yang paling banyak duit, enggak. Orang yang paling banyak tatanya kuasa, enggak. Kata baginda Rasul tuh, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridha engkau kepada pemberian Allah, dia banyak ataupun sedikit, munterida atas pemberian Allah, ya wahsinu dengan paling suci. Jadi dah kana sakadi kita menang lagu reda kita terhadap itu katanya orang paling kaya. Bayangin aja dah kata jangan-jangan sambal lagu ternikmatin apa iya. Pengumun jangan bererit aku dinikmatin dia baik. Jadi orang tuh kenapa dia enak? Karena ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun terida kalau kita ridho sama pemberian Allah yang sedikit itu terasa banyak. Mai dapat kan? Dah karena sekali tetapi arak rasanya beridapnya. Itu kalau kita ridho. Tapi kalau orang enggak ridho sama pemberian Allah, selalu merasa tidak cukup terhadap pemberian Allah. Ini minat terus miskin diri, nah kan namanya miskin itu kan orang yang butuh. Nah, tapi kalau orang yang dikatakan baginda Rasul yang kaya di sini itu siapa? Orang yang sekali lagi orang yang ridho sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dikasih sama Allah taala ridho. Apalagi duit syukur kalau reda ya. Kita kadang kebalik. Mun luwe datang alhamdulillah. Papa sakajik je ndiulah alhamdulillah ndiulah apa-apa. Aku muka lain dua. Wanita manusia. Sebetulnya kalau sedikit ya alhamdulillah juga. Apalagi banyak alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ridho sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin hati tenang. Munterida atas apa sisa ada ini tas Allah taala, tenang hati kita. Insya Allah nggak bakalan ngeringsan, nggak bakalan macam-macam lah. Nah, ya pok kadang ya kalau kita lihat para ulama-ulama itu kalau kita lihat hartanya tidak terlalu banyak. Bahkan ada yang dijanjikan pengen jadi ini demeli. Ada Imam Al-Ghazali pada waktu itu beliau sudah mau jadi qadhi enggak mau. Demeli. Nah, kenapa? Ya pemikirannya kan beda. Tetapi beliau tuh menikmati hidupnya dalam ibadah dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi orang yang paling kaya disebutkan di sini adalah orang yang dimana orang tersebut ridho atas pemberian Allah Ta'ala. Ini wah paling sugi. Menterida. Jadi reda, nah bagus si reda Allah Ta'ala insya Allah.
mai hidup tegah no. Berikutnya apa ngana? Wa ahsin ila jarik takun mukminan. Kalau kita pengen lihat diri kita udah jadi mukmin yang benar-benar, maka lihat bagaimana kita kepada tetangga kita. Jadi kata baginda Rasul, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau menjadi orang mukmin yang luar biasa. Jadi tanda mukmin si bagus si iman kepada Allah Ta'ala itu mun bagus dakwaan kepada kiri kanan balena. Jadi dia cukup sekadar hubungan kita sama Allah Ta'ala, dia cukup. Tetapi hati-hati, hubungan kepada manusia tidak harus terjaga ya. Ya pok mun perhatian kita amun ketika ada orang baca talqin, diawali pertanyaan malaikat dengan hablum minallah, diakhiri dengan hablum minan nas. Mana buktinya? Pertama ditanya nama malaikat, marrabbuka, hubungan sama Allah Ta'ala. Gimana, siapa Tuhanmu? Kan Allah Ta'ala ketuhanan. Kedua apa terakhir bare? Waman ikhwanuka, saya sama tonjerime membahasan. Kemudian kalau dia orangnya enggak baik sama tetangga kiri kanan balik, dia nagin samal dakwaan mulut nasino dan ngucapang al mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani. Dia samal. Kenapa Bapak Ibu? Karena di akhirat itu kan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua apa yang bikin yang buat itu yang menjawab nanti di akhirat. Nguatama kubur akhirat lah ini. Artinya apa Bapak Ibu? Amun dekna bagus dek tetanggana, maka ini tubuhnya, mulutnya enggak bakalan bisa ngejawab man ikhwanuka ini. Siapa saudara-saudarimu di dunia? Angka ini ngajari kita di samping hubungan baik kita kepada Allah kita jaga, ada yang lebih penting juga untuk kita jaga hubungan kepada sama manusia. Kedua ini penting terjaga ini. Yang pok muntah kita banyak riwayat yang menjelaskan itu kan dalam Al-Quran kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sampai selesai uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya langit bumi itu disiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Telu ciri-cirinya. Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang bisa menginfakkan harta bendanya, mudah ya bantu dengan. Kan hubungan sama manusia bagus ke odaknya dibantu, hubungan manusia. Di dalam riwayat dalam Al-Quran ini ciri-ciri orang bertakwa 3. Satu diantaranya gampang bantu orang, berarti hablum minan nas. 2, wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah. Ini bacat-bacat gadak kah? Marah itu sama siapa? Biasanya sama manusia. Berarti dijaga lagi hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, gampang maafin orang lain. Manusia malik ini kan? Artinya apa? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ini mengatakan, menjelaskan kepada kita di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusianya. Pantas baginda Rasul bilang sini apa? Kalau kita pengen tahu diri kita menjadi mukmin yang benar-benar mukmin di hadapan Allah, coba amankin di kira-kira tetangga tekan cinta. Munaman kan cerita aja, insya Allah bagus soal ini. Kalau dia aman, kalau nggak aman, dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Ya. Coba dari riwayat selain misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja
yang bagus, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa katanya? Fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu. Manakan dari wasilain, bagaimana dia bagus sama tetangganya. Belum minallah minan nas lagi. Lewat yang lain, bagaimana dia bagus sama tamunya. Belum minan nas lagi. Artinya Bapak Ibu tiang, ternyata hablum minan nas ini penting juga untuk kita jaga. Sebagaimana kita menjaga pentingnya menjaga hablum minallah ini. Jaga anaknya. Coba bayangin namun ngumbi-ngumbi kan papa narak dengan sakit nganong-nganeno, pasti yang paling cepat tetangga dua. Oh iya dangkah. Ngumbe murid saling sapa kerja tetangga. Bukan kok jor itu. Allah itu ditatoan dengan yang tolong selepul. Nah, makanya ini baginda Rasul pengen ngajarin kita. Dan sering kita sebut dan tahu tekan hadis masyhur dengan Nina si Pacu. Ada orang perempuan yang tasumun nahar wa tusallil lail. Sembayang malam gak pernah putus. So puasa sunat dia na petu-petu puasa sunat nah. Tapi satu waktu zijarah sukanya nyakitin tetangganya. Bayangin puasa neleka tahajud tetap lagu alasai penyakitnya. Coba kalau kita lihat ternyata hubungannya sama Allah Ta'ala bagus. Sholatnya hubungan sama Allah Ta'ala, puasanya hubungan sama Allah Ta'ala, cakep hubungannya sama Allah Ta'ala. Tapi lihat hubungannya sama manusia nggak jelas. Kenapa? Sukanya ganggu tetangganya. Kata baginda Rasul apa? Hiya finnar. Tanpa mikirin panjang baginda Rasul bilang, oh penduduk surga ini. Artinya saking penting, nah hendak terjaga ini hubungan sesama manusia, jaga sebagus-bagus mungkin. Yang pamun tangarawas ino pikirannya dulu supaya apa? Orang yang ngedengar nggak tersinggung, orang yang ngedengar dak lenang-lenang. Mau dengan mama aja insya Allah mikir dulu baru ngomong. Aku mau dengan ini kebalik, ngomong dulu baru mikir. Oh nih mudi lagu dengan Allah yang ngomong apa dengan kata mudi. Makanya itu tuh dijaga baik. Nah, kenapa Bapak Ibu tiang? Karena amun ganti konslet hubungan sesama manusia lumayan susah juga nanti ketika dipertanyakan di dalam kubur. Yang penanganukan bahasana yang namanya kubur awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kubur itu kalau bisa kita sebut rumah pertama menuju rumah akhirat. Amonat tahu jawab pertanyaan mungkar nakir, fama aisara ma ba'da. Pertanyaan berikutnya bakalan gampang. Tapi hati-hati kalau malaikat nanya nggak bisa dijawab, hati-hati. Fama aisara ma ba'da. Pertanyaan berikutnya nasakat malik ndah. Beda antara pertanyaan malaikat ingone malaikat waman ikhwanuk say sama ton jadi mek karena kalau kita kalau kita jawab alhamdulillah mau nunggu jawaban tapi kan sekali lagi yang menjawab nanti di akhirat itu sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan suatu perkara cirina ya jawab kita di jadi muntamere nau keimanan bagus pada Allah Ta'ala karena coba ngombe angkun teh ngebikin kiri kanan belah depan belakang rumah kita menjadi aman tentram karena kehadiran kita. Ino yang ada dengan si mumin si bagus itu. Dan jangan kepedean juga. Aduh aku kan diku sembayangku aman tetangga siku mana. Nu dengan apa judang bayangku nyakitin luntu tetangga. Gimana kira-kira? Ndak man dulu. Jangan bilang diri aman juga kalau begitu. Artinya apa? Oh mungkin hablum minan nasnya bagus. Tapi kalau hablum minallahnya konslet ini lebih parah Bapak Ibu. Selikina ngeri malik ini.
Kalau hablum minallahnya bagus, hablum minannas nggak bagus, bayan dah. Kalau hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya nggak bagus, lebih bahaya lagi. Jadi ada dua harus serasikan. Hablum minallah tak bagus, hablum minannas tak bagus. Yang putus sering dengar rekan ini, kalau dosa sama Allah, insya Allah tidak terlalu susah. Kalau kita tobat, nggak ngapa tuh, pokoknya nggak ngelakuin itu lagi, bagi Allah gampang ngampunin dosa salah itu. Apalagi kalau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sepele. Dah karena sepele pogoyannya lagu amun terima syaratannya, nggak ada yang bakalan sepele. Semuanya berhadiah besar, ganjaran pahala besar di hadapan Allah. Mun doa terima syaratan lagu beli pogoyan ini akan apa cot kita nyebut. Kan itu kita pernah dengar tuh, ada seorang perempuan yang kerjaannya ya udah ngelayani laki-laki yang nggak jelas tuh. Pogoyana ngono-ngono pogoyana. Nah, ini Bani Israel. Ini ada dalam kitab Sahih. Ternyata ini perempuan waktu itu, bayangin, ini perempuan kerjaannya maksiat melulu. Tapi ketika itu dia jalan di padang pasir. Setelah jalan di padang pasir, dia pengen minum, menemukan sumur lah. Nah, di dekatnya itu ada juga yang pengen minum. Apa sih minum? Ya anjing lah atau mungkin kucing lah. Nah, terus setelah itu diambilin tuh di tangannya si selop, sepatunya bednya sini, dikasih minum anjing itu, dikasih minum kucing itu. Katanya dijelasin, ini perempuan masuk surga. Kenapa masuk surga? Bayangin, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia melakukan perkara si bajai. Apa sih nu gawe nanyadi nginam anjing kubu mata masuk surga ya. Artinya sepele nih lagu, masya Allah, di hadapan Allah Ta'ala nggak ada namanya sepele, nggak ada yang sepele. Jadinya maksud teno amun tawah bagus hubungan tekan Allah Ta'ala, bagus hubungan tekan sama manusia, kita lakuin amal-amal ibadah sekalipun itu sepele, insya Allah kah bagus wah keimanan tinuk pada Allah Ta'ala. Nah, gak ada yang terus kita perbaiki bagus-bagus. Nah, mungkin kita pernah sebut juga itu ada satu kisah seorang laki-laki itu pegoyanan dengan teleno. Jadi ada seorang mimpi ketemu sama baginda Rasul dalam mimpinya. Baginda Rasul dalam mimpinya bilang, wahai fulan, coba nanti ente pergi ke sana ke Mekah, cari di gubuk ini namanya fulan bin fulan, cari. Malam pertama ngimpi seperti itu. Malam kedua mimpi lagi, malam kedua ngimpi balik, ketemu sama baginda Rasul dengan mimpi yang sama. Baginda Rasul memerintahkan, udah nanti jangan lupa ke sana pergi ke Mekah, temui